Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kampus UBSI Selipi dari kelas 64 4A26 dari kelompok 1. Di sini tujuan kami ingin mempresentasikan proposal dari kelompok kami dengan judul penerapan teknologi point of sale dengan studi kasus di UMKM Rumah Makan Padang Rindu. Mata kuliah ini bersangkutan dengan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengasuh Ibu Hoiria SSI MKOP. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, saya Hanaya Kalista. Saya Agus Saprianto. Saya Devia. Saya Sabida Prasetya. Saya Muhammad Hikmah. Nah, kemudian saya akan membacakan bagian latar belakang dari PPT kelompok kami. Nah, Rumah Makan Padang Rindu itu awalnya tuh masih pakai sistem transaksi semi manual, tapi makin kesini tuh pelanggannya makin banyak. Terus juga sistem yang lamanya tuh jadi nggak efisien lagi. Karena itu, kelompok kami melihat perlunya adanya penerapan atau mengupgrade teknologi point of sale biar pelayanan itu lebih cepat, pencatatan transaksinya lebih akurat, terus juga meminimalkan kesalahan. Nah, dengan sistem POS ini, proses transaksi bisa langsung terekam secara real time, jadi lebih efisien dan juga profesional. Nah, kemudian untuk masalah dari point of sale yang akan kami ambil ini tuh, masalah utamanya tuh yang dihadapi sama Rumah Makan Padang Rindu tuh sistem transaksinya yang masih semi manual, jadi rawan salah dan juga bikin prosesnya lebih lama. Selain itu, belum bisa bayar pakai metode non tunai kayak misalkan e-wallet atau QRIS. Nah, belum ada sistem member juga nih buat pelanggan tetap, dan tampilan sistem POS-nya yang masih kelihatan sederhana banget, kurang menarik dan juga kurang praktis buat dipakai sehari-hari. Lanjut ke solusi pengembangan, ada 4 poin, yaitu ada 1. Menambahkan fitur member untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Manfaat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang atau bisa seperti pelanggan kembali ke restoran atau ke rumah makan tersebut. Yang poin kedua, ada mendesain ulang tampilan POS agar lebih modern dan mudah digunakan. Manfaatnya ada mempercepat proses transaksi di kasir dan mengurangi kesalahan input oleh karyawan. Lalu yang poin ketiga, ada menambahkan metode pembayaran non tunai seperti e-wallet atau QRIS, memanfaatkan memberikan kenyamanan dan fleksibel pembayaran, mempercepat pembayaran. Lanjut yang keempat, ada mencantumkan nomor meja di struk agar pesanan lebih terorganisir. Manfaatnya mempermudah staf mengantar pesanan. Lanjut ke pemanfaatan program, yaitu ada 4. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan sistem member. Yang kedua, ada menambahkan efisiensi personal lewat UI atau UX yang lebih baik. Yang ketiga, ada memberikan fleksibilitas pembayaran. Yang keempat, ada meningkatkan akurasi pelayanan dengan sistem pelacakan pesanan berbasis meja. Struktur organisasi. Struktur organisasi ini disusun supaya operasional berjalan dengan rapi dan efisien. Jadinya setiap orang mempunyai tugas yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Struktur organisasi ini terdiri dari owner, manajer operasional, koki, kasir, pelayan, dan staf kebersihan. Selanjutnya ada visi. Visi ini ibarat tujuan jangka panjang. Kami berharap Rumah Makan Padang Rindu ini menjadi pilihan utama pelanggan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga karena pelayanannya yang cepat dan modern menggunakan sistem POS tersebut. Selanjutnya ada misi. Misi ini fokusnya tindakan nyata untuk mencapai visi. Misi pertama kita itu menyajikan makanan Padang berkualitas.
kedua mengoptimalkan sistem POS, yang ketiga itu meningkatkan kinerja dan pelayanan, yang keempat itu menjaga kebersihan. Selanjutnya ada proses prototyping sistem POS. Yang pertama itu ada komunikasi. Kami mengidentifikasi kekurangan POS yang sebelumnya dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kita ada quick plan. Quick plan itu fokus utama kita itu seperti transaksi dan metode pembayaran. Yang ketiga itu ada quick design. Quick design kami ini yang pertama itu memperbaiki tampilan POS, menambahkan fitur member. Yang ketiga itu menambahkan metode pembayaran seperti debit, QRIS, e-wallet. Dan keempat itu menginput nomor meja secara real time di POS system. Yang keempat itu ada prototype, konstruksi prototype atau pembangunan prototype. Pengembangan prototype tersebut dilakukan di Figma untuk mensimulasikan POS sebelumnya dan POS yang sesudah dikembangkan. Yang kelima itu ada deployment, delivery, and feedback. Setelah dikembangkan, sistem POS tersebut diberikan kepada pengguna dan pemberian masukan untuk perbaikan. Sistem pengembangan sebelumnya di sini ada tampilan menu login kasir yang ada diisi oleh kasir dengan username dan password untuk memulai pengoperasian POS. Tampilan kedua ini ada menu utama, yaitu dengan adanya aneka ragam menu di satu tampilan menu utama, dan di sebelah kanan ada rincian pemesanan pelanggan. Di sini juga ada makanan dan minumannya saja. Lalu tampilan ketiga ini ada metode pembayaran, yang ini dengan menggunakan uang tunai. Pelanggan bisa berinteraksi dengan uang tunai sebagai metode pembayaran dengan kembalian yang otomatis sudah dihitung di dalam sistem dengan jumlah uang tunai pelanggan. Di tampilan terakhir sebelum metode pengembangan, yakni tampilan bill atau struk pembayaran yang keluar setelah transaksi, yaitu adanya alamat rumah, makan, tanggal transaksi, pesanan dan nominal, total pesanan, dan jumlah uang tunai pelanggan juga kembaliannya. Selanjutnya pengembangan pada point of sale. Ya, ini di gambar pertama ini adalah menu login yang diisi oleh kasir dengan username-nya dan password untuk memulai pengoperasian POS. Di tampilan ini menu awal POS dengan tombol dine in, yaitu makan di tempat, dan dine out untuk dibungkus. Selain itu ada kolom nama customer di pojok kanan atas untuk menaikkan nama pelanggan atau member pelanggan yang sudah ada, yang diisi dengan nomor telepon atau email. Yang selanjutnya pelanggan yang ingin memesan, lalu kasir akan mengetik nama tersebut. Ini adalah menu utama dari POS. Tampilan ini terdapat 4 tombol untuk apa yang ingin pelanggan pesan, jadi kasir hanya menekan tombol untuk pilihan si pelanggan, yaitu ada menu paketan, menu makanan, menu minuman, dan menu sayuran. Ini adalah tampilan menu pada menu makanan. Jika pelanggan memilih makanan, maka kasir mengklik tombol menu makanan pada awal menu, dan muncul menu makanan ini. Ada di variasi makanan yang kasir bisa pilih untuk pencatatan otomatis di sistem. Di bawah tombol ada tombol geser, yaitu 1 sampai dengan 5. Ini adalah indikator variasi menu makanan sampai slide 5 pada menu ini. Dan di tampilan kedua adalah contoh menu makanan slide kedua. Lalu pada bagian kanan ada indikator pencatatan otomatis yang bisa juga dilihat di depan layar monitor POS untuk pelanggan. Lihat juga indikator menu juga ada di depan layar monitor pelanggan atau POS. Tampilan berikutnya adalah menu tampilan minuman. Sama saja dengan tampilan menu makanan, di menu minuman ini juga ada indikator slide untuk melihat variasi pilihan yang ingin dipilih pelanggan. Jika akan diklik oleh kasir sebagai pilihannya, lalu jika diklik akan muncul di indikator sebelah kanan secara otomatis, yaitu nama menu dan harganya. Setelah semua menu sudah dipilih oleh pelanggan yang sudah pasti, kasir akan menekan tombol save order pada indikator di sebelah kanan, dan juga total item yang ada di yang dipilih pelanggan ada di atas pojok kanan. Lalu ini muncullah menu pembayaran atau metode payment. Metode payment ini adalah menu transaksi di mana pelanggan ingin membayar secara debit atau cash. Lalu di tampilan kedua ini,
Yang di bawah adalah menu di mana pelanggan ingin membayar dengan metode cash atau tunai, yakni contoh total pembayaran pelanggan adalah 54.000 dan pelanggan membayar dengan uang 100.000, maka kasir menulis di cash customer dengan nominal 100.000. Maka secara otomatis tulisan change akan muncul yaitu 46.000 untuk kembalian uang pelanggan. Dan untuk nomor meja makan adalah nomor meja yang kosong yang akan diberikan pada pelanggan yang sudah bertransaksi sampai keluar bil atau struk pesanan. Lalu tampilan ini ada tampilan menu pembayaran dengan debit. Jika pelanggan ingin membayar memakai kartu atau e-wallet, maka kasir akan menekan tombol debit dan keluarlah menu pembayaran debit, yaitu dengan BCA, KRIS, BNI, dan Dana. Dengan membayar secara debit, kasir menggunakan edisi untuk transaksi ini. Untuk alat pembayaran debit, QR, dan Dana ini adalah edisi semua bank, yaitu memakai Prima Vista edisi, dan setelah struk keluar, maka kasir harus menekan tombol di POS sesuai dengan keterangan struk. Misalkan pembayaran menggunakan BCA, maka keterangan struknya adalah BCA dan kasir mengklik BCA di POS lalu memasukkan nomor kartu BCA-nya. Dan pembayaran selesai sampai keluarlah bill dan struk pemesanan di POS. Ini adalah dua struk dari metode pembayaran yang berbeda. Yang di sebelah kanan dulu ini adalah struk pesanan yang keluar jika pembayaran menggunakan cash. Pada tampilan ini maka ada keterangan cash, juga ada keterangan alamat rumah makan Padang Rindu dan juga nama pelanggan, lalu jumlah pesanan dan total pesanan juga kembaliannya. Dan di sebelah kirinya adalah struk atau bill pesanan yang keluar dengan metode pembayaran menggunakan debit sama dengan cash. Hanya saja di sini hanya transaksi penggunaan debit yang diterima oleh kasir dari pelanggan, yaitu contohnya BCA. Yang ini adalah perangkat yang digunakan rumah Padang Rindu dengan menggunakan monitor POS touchscreen yang ada di kasir dan juga di pelanggan. Jadi ada dua monitor. Setelah itu di samping kanan ada edisi BCA dan edisi Prima Vista untuk proses pembayaran menggunakan non tunai atau cashless. Di slide selanjutnya ada perancangan kebutuhan dan pengguna. Di sistem pos kami melibatkan 4 jenis pengguna. Yang pertama ada admin. Admin itu tugasnya memantau penjualan atau memantau ketersediaan stok. Yang kedua ada kasir. Kasir itu tugasnya mencatat dan memproses semua transaksi. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan itu biasanya memesan atau membayar. Yang keempat ada pengunjung. Pengunjung biasanya melihat menu dan promosi. Setiap pengguna memiliki hak akses dan tampilan interface yang sesuai dengan peran mereka. Sistem kami juga dilengkapi dengan perangkat lunak, berbasis web, dan perangkat keras seperti monitor pos, layar sentuh, printer struk, dan mesin edisi. Mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan tentang mengenai apa itu point of sale. Sekian dari kelompok kami. Dengan harapan proposal kami ini bisa diterima dengan baik dan dikembangkan lagi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.